Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman milenial yang ada di Surabaya. Kali ini saya Rizal Ramadhani dari Gema, Gerakan Milenial Mahfud Arifin. Berkesempatan nih untuk berbincang santai di acara kita yang baru, yaitu Berisik. Berbincang asik, oke? Jadi teman-teman milenial di Surabaya, jangan lupa untuk stay tune ya di live kita di IG-nya Gema dan IG-nya narasumber kita yang ini ya, ketua partai termilenial nih di Surabaya. Eh, karena kita nanti bakal open pertanyaan nih buat teman-teman dan 3 pertanyaan yang beruntung dan 3 pertanyaan yang bagus akan kita bawakan di sini dan nanti ada giveaway UFO senilai Rp50.000 untuk masing-masing pertanyaan yang kita bawakan. Oke, kali ini kita bertema kan tentang pemuda siap kerja. Kenapa kok pemuda? Karena pemuda ini dapat dikatakan tulang punggung bangsa. Kedepannya 10-15 tahun ke depan ya bangsa kita ini ya apa kata pemuda yang sekarang. Maka dari itu kita dari Gema ini mengundang salah satu narasumber inspirator lah buat pemuda-pemuda yang ada di Surabaya. Ini dengan Mas, aku manggilnya Mas aja ya? Iya. Mas Arif Fatoni. Gimana Mas, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Mas Rizal. Iya Mas Tony. Oke, ini Mas Tony merupakan ketua DPD ya? Iya, DPD Golkar Surabaya. Yang kemarin kalau saya lihat di beritanya nih, 31 dari 33 kecamatan yang ada di Surabaya ini ketua kecamatan Golkar ini sepakat nih musyawarah mufakat untuk memilih Mas Tony. Iya, memang aklamasi. 31 kecamatan. 31 sama Iya. macam aklamasi. Oh. Iya. Ini nih pemudanya bisa nih Mas Tony yang masih mudanya bisa jadi ketua Golkar nih. Golkar Surabaya. Mas Tony, sebelum menjadi ketua terjun di dunia politik ini, Mas Tony kalau saya dapat info dulu seorang pengacara juga ya Mas Tony. Betul Mas Rizal. Jadi profesinya advokat, pengabdian kepada bangsa dan negaranya melalui Partai Golkar. Partai Golkar. Iya. Oh, keren. Ini kayaknya teman-teman calon-calon advokat nih patut dicontoh nih. Oke, Mas Tony. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas Tony? Kalau di DPRD Surabaya saat ini lagi sibuk pembahasan APBD Kota Surabaya tahun 2021. Kalau di partai memang karena Golkar salah satu parpol pengusung Pak Mahfud Arifin Mujioman bersama dengan 7 partai yang lain. Ya hari ini kami tiada hari tanpa konsolidasi, tiada hari tanpa absen untuk menyapa rakyat, untuk mengenalkan program-program Pak Mahfud Arifin Mujioman 5 tahun mendatang untuk membawa Surabaya ini menjadi kota yang langsung naik level. Benar, Surabaya to the next level bareng Pak M.A. Mujioman. Iya, tidak hanya sekedar meneruskan. Oke, jadi gini Mas Tony, karena kan Mas Tony kan ketua partai termilenial nih, jadi kita mau bahas tentang pemuda ini, pemuda siap kerja. Menurut Mas Tony sendiri nih, pemuda ini seperti apa sih khususnya kan kalau kita pemuda di Surabaya ini nyebutnya kan arek-arek Surabaya. Betul. Itu gimana Mas Tony? Jadi betapa pentingnya pemuda dalam pembangunan bangsa itu berkali-kali diutarakan oleh pendiri bangsa ini ya. Proklamator Bung Karno menyatakan beri aku 10 pemuda maka saya akan goncangkan dunia. Artinya itu sebenarnya bukan hanya jargon, tapi memang pemuda di Indonesia itu sudah terlibat dalam setiap babakan sejarah bangsa ini. Ya. Pada waktu terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda, pra kemerdekaan itu, kemudian pemuda saat itu memaksa, Sayuti Melik CS itu memaksa Bung Karno untuk segera memproklamirkan diri karena pemuda sudah mendapatkan informasi bahwa Jepang kalah perang dunia. Itu satu. Bahkan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945 itu, pemudalah yang kemudian menciptakan konsensus bangsa, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia itu sebenarnya inisiatif kaum muda di Indonesia. Artinya begitu penting peranan pemuda bagi keberlangsungan bangsa yang kita cintai ini. Nah, makanya itu
di masa yang sekarang ya termasuk kemudian ada orde reformasi dan lain-lain, menurut saya pemuda itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Makanya eman kalau kemudian pemuda tidak terlibat kembali dalam proses-proses itu. Artinya sumbangsi terhadap bangsa dan negara itu bisa melalui banyak hal, bisa di sektor ekonomi dan lain-lain sebagainya. Karena pemuda itu punya ciri khas satu, dia berani ambil keputusan. Yang kedua, dia inovatif. Itu ciri khas pemuda. Ciri khas pemuda ya? Nah, kalau pemuda sudah tidak memiliki dua hal itu, maka dia hanya umurnya saja yang muda. Jiwanya jiwa tua. Iya. Jiwanya jiwa kolonial. Enggak milenial tapi kolonial. Iya. Baik. Tadi berarti menurut Mas Toon ini pemuda yang sekarang ini khususnya arek Surabaya ini jangan sampai mengalami kemunduran. Betul. Yang dulu aja pemerkasa bangsa ini dari pemuda. Iya, betul. Baik, sepakat. Oke. Kalau bahas masalah pemuda ini nggak terlepas dari yang namanya ketersediaan lapangan kerja. Betul. Ketersediaan lapangan kerja kan Mas Tony juga di anggota dewan. Di Surabaya ini seperti apa sih Mas ketersediaan lapangan kerja untuk pemuda ini? Jadi memang itu problem kita semua bahwa angkatan kerja itu tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja. Oh ya? Ya, jauh sebelum pandemi COVID ini memang serapan tenaga kerja di kota Surabaya sudah mulai mengalami penurunan. Karena ada berbagai faktor ya, ada faktor global, ada faktor manajemen pemerintahan ya. Kalau faktor global itu memang investasi ke Indonesia mulai menurun. Karena upah dan lain-lain sebagainya. Yang kedua memang Surabaya tidak bisa memanfaatkan apa yang menjadi ciri khasnya. Dulu kan masih banyak pabrik di kawasan rumput industri. Margomulyo dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu investasi yang sudah dibangun di situ itu kemudian bergeser untuk mengurangi beban pengeluaran bulanan upah dan lain-lain sebagainya, itu kemudian lama-lama Surabaya mendeklarasikan diri sebagai kota jasa dan perdagangan. Padahal kita punya keunggulan, Surabaya ini punya Bandara Juanda, meskipun tempatnya di Kabupaten Sidoarjo, tapi kita punya hak di situ. Terus kemudian kita punya Tanjung Perak, pelabuhan. Artinya apa? Kalau kemudian manajemen pemerintah kota Surabaya ini kreatif, seperti jiwanya arek-arek milenial, kan gitu. Jiwanya anak muda. Nah, insya Allah Surabaya ini akan menjadi kota transit yang luar biasa bagus. Jadi seluruh perdagangan yang ada di Indonesia ini pasti melewati kota Surabaya, baik melalui laut maupun udara. Betul. Nah, cuman itu belum bisa dimanfaatkan secara baik. Mungkin ya mindsetnya ya jasa dan perdagangan itu hanya memberikan izin seluas-luasnya kepada hotel-hotel untuk tumbuh dan berdiri di Surabaya. Terus kemudian agar serapan tenaga kerjanya meningkat. Nah, padahal pemerintah abai, tidak bisa memberikan minimal angkatan kerja yang muncul itu kemudian dididik dulu melalui balai latihan kerja yang dimiliki oleh Disnaker Kota Surabaya PLK. Itu sesuai dengan pangsa pasar apa di Kota Surabaya yang bisa menyerap. Jangan kemudian kebijakannya tidak sinergis gitu loh, tidak komprehensif. Jadi semisal mengobral izin hotel berkembang di Kota Surabaya. Jadi hotel-hotel diberikan izin seluas-luasnya meskipun berdekatan. Betul. Ya, tetapi kemudian Disnakernya tidak melihat itu sebagai peluang bahwa saya akan mendidik anak-anak muda Surabaya dulu untuk bagaimana bekerja sebagai resepsionis, bagaimana bekerja sebagai bellboy, bagaimana itu abai gitu loh. Yang dilatih adalah operator forklift. Padahal di sini sudah jarang pegudangan. Akhirnya tidak nyambung gitu loh antara bekal kemanusiaan dengan serapan tenaga kerjanya kemudian tidak linier. Nah, ini yang memang masih menjadi PR kita semua. Ya, betul. Berarti dari Mas Tony, selain keahlian dari pemuda itu bawaan passion, betul. Kan ada nih pemuda yang emang passion di bidang kreatif. Seperti dia emang nggak perlu keahlian atau pelatihan desain, tapi dia udah bisa desain. Betul. Tapi juga dibutuhkan adanya pelatihan-pelatihan yang dibentuk oleh lingkungan itu sendiri. Karena begini, ciri khas karakter kepemimpinan pemerintahan pasca Orde Baru itu kan dia soft power pendekatannya. Benar. Ketika dia soft power, maka pemerintah bertindak sebagai regulator.
dia membuat aturan, Kebijakan. dia kemudian menyediakan, kan gitu, Ya. melakukan pembinaan dan lain-lain. Nah, Surabaya itu kota terbesar nomor 1 di Indonesia. Kalau Jakarta kan provinsi. Provinsi, benar. Ya. Tapi apakah kita mendengar Surabaya ini menjadi tuan rumah industri kreatif? Kan tidak. Padahal katanya Surabaya ini smart city, Ya, smart city. kota cerdas. Kota cerdas. Tapi menurut saya ini sementara ini hanya menjadi semacam jargon. Jargon aja ya, berarti Jargon sekarang. saja. Tetapi dalam konteks pelayanan publiknya juga tidak mencerminkan sebagai kota yang cerdas. Oke. Dalam pembinaan atau fasilitasi terhadap para pelaku industri kreatif itu juga belum maksimal. Kalau saya bilang belum ada, faktanya ada co-working space itu. Iya. Yang tidak tahu itu produk outputnya apa, kita juga masih belum tahu. Oh, oke. Nah. Jadi buat teman-teman di Pemkot ini ada co-working space ya, betul ya? Ya, ada. Mas Sony di Siola. Betul. Hanya ada di pusat kota. Nah, kalau memang wali kota saat ini, Ya. Bu Risma ini memang berpihak betul kepada para pelaku industri kreatif, Ya. mestinya dia menciptakan co-working space itu tidak hanya di pusat kota, Oke. tapi dibentuk di 4 penjuru, misal Surabaya Utara ditaruh di mana, Iya. Surabaya Selatan taruh mana, Timur, Barat taruh mana. Nah, ini mestinya begitu untuk Iya, iya. memfasilitasi para pelaku industri kreatif ini untuk agar bakat-bakatnya itu kemudian muncul dan itu bisa mengharumkan nama kota Surabaya. Benar. Itu betul. Mas Iza. Kita pernah dengar enggak kemudian wali kota ngundang YouTuber nasional untuk mempromosikan Surabaya? Saya pribadi belum, untuk sampai saat ini saya belum sempat sih gitu. Nah, makanya. Mungkin nanti saya cari dulu di Ya, YouTube. dicari. Udah pernah atau belum? Sepertinya belum. Jadi medsos itu yang digunakan hanya sapa warga itu menginformasikan kegiatan ini. Jadi kemasannya saja milenial, tapi konten yang ditampilkan itu sebenarnya konten-konten konvensional. Konten konvensional. Nggak ada perbedaan gitu ya antara yang Betul. di digital sama yang di konvensional Ya, seperti koran nggak itu ada. kurang lebih sama ya. Iya, sama. Baik Ketua. Jadi kalau untuk peranan pemerintah khususnya Kota Surabaya ini terhadap milenial yang bergerak di kreatif industri ini masih kurang ya hingga saat ini ya Ketua ya. Masih kurang. Kalau saya bilang tidak ada, itu kan berlebihan. Kurang, tapi prosentasenya hanya 20%. Hanya 20%. Dari harusnya peluang itu bisa menjadi 90%. Wah, padahal demografinya Surabaya ini sekarang 50% lebih itu anak-anak muda. Ya, contoh. Ini yang kemudian saya mengkritik kebijakannya saja ya. Iya, kebijakannya Agar, aja. only ini kebijakan. menjadi suguhan fakta yang tentu bisa diinterpretasikan oleh teman-teman semuanya. Iya. Contoh, ketika di daerah kabupaten kota lain di Jawa Timur, taman-taman publik itu dikasih wifi, Iya. kan hanya ada Surabaya yang menginisiasi itu pertama. Iya. Itu pun bantuan CSR dari PT Telkom yang Telkom. memang kantor pusatnya di kota Surabaya. Surabaya. Tetapi apakah wifi itu bermanfaat untuk menunjang para pelaku industri kreatif? Kan tidak. Ya, tak? Jadi Ya, pemerintah memberikan ruang itu ya hanya untuk masyarakat menikmati akses wifi saja. Akses wifi. Tapi output kepada pemerintah kota Surabaya kan tidak ada. Jadi maksud ketua feedback. Betul. Contohnya gini, kenapa saya tadi bilang itu sekedar satu contoh. Surabaya ini etalase Jawa Timur. Iya, etalase Jawa Timur. Sepakat. Semua pusat-pusat bisnis, Ya. kantor pusatnya selain yang di Jakarta adalah di Di Surabaya. Surabaya. Kenapa tidak dimanfaatkan itu? Contoh semisal, Telkom, provider-provider itu, Anda kan berkantor pusat di kota Surabaya. Iya. Jaringan utilitas Anda terlalu banyak di sini yang mengganggu bawah tanah kita. Saya minta dong CSR-nya untuk ditaruh di kantor per kecamatan agar para pelaku industri kreatif itu bisa mendapatkan ruang untuk belajar. Nah, kira-kira itu keberpihakannya yang selama ini belum ada. Makanya saya berkali-kali bilang bahwa Surabaya ini tidak bisa dikelola dengan cara yang begini-begini saja. Kalau mau naik level. Tapi kalau mau meneruskan saja ya kita nikmati yang begitu-begitu. Berarti untuk pemudanya ini dikasih dua pilihan nih sekarang nih. Di kontestasi pilkada ini kasih pilihan mau naik level atau yang begini-begini saja. Begini-begini aja. Iya. Jadi biar pemuda aja teman-teman milenial yang menilai. Lalu untuk kreatif industri kan salah satunya ada seperti wedding organizer, terus ini creative working space. Apakah selama ini
pemuda-pemuda atau milenial yang bergerak di bidang jasa itu masih belum ada perhatian khusus dari pemerintah, betul? Malah dimatikan melalui Perwali 33. Perwali 33 Iya, tahun 2019 itu. 2020. Oh, 2020 baru ya? Mas Tony? Baru. Jadi itu revisi atas Perwali nomor 28. Oh, Jadi revisi Perwali itu 28. sebenarnya tujuannya adalah landasan filosofisnya Perwali 28 dan 33 itu Perwali 28 itu kan new normal agar ekonomi pulih, kesehatan Kesehatan bangkit. bangkit. Iya kan? Tetapi faktanya baru berjalan 2 minggu kemudian dilakukan revisi melalui Perwali 33 yang kemudian menutup. Padahal saya kemarin baru bertemu dengan para pelaku wedding organizer, event dan lain-lain. Mereka itu yang penting dikasih ruang untuk hidup, mencari makan sendiri. Mereka tidak butuh bantuan sembako dari pemerintah kota yang selama ini tidak ada selama pandemik untuk para pelaku industri kreatif yang terpukul. Oh ya. Nah, padahal mereka sudah dapat semacam petunjuk dari Kementerian Kreatif dan Pariwisata Kemenkraf itu tentang bagaimana cara menggelar event di masa pandemik. Oh, jadi protokoler kesehatan itu udah ada dari pemerintah pusat? Sudah ada, tapi di Surabaya masih dilarang. Mereka berkali-kali ngadu ke Dinas Pariwisata, ya tidak ada jawaban. Sampai akhirnya mereka merasa bahwa kami ini tidak punya induk di kota Surabaya. Oh, oke. Padahal kalau mau fair, kita mau fair. Saya tidak tahu apakah pemerintahan yang sekarang itu melihat pemulihan ekonomi itu hanya membiarkan mal dan pusat perbelanjaan tetap buka, sementara sektor ekonomi yang lain ditutup rapat-rapat untuk tidak buka. Padahal kalau kita mau kaji, kalau alasannya COVID, rentan mana penularan di dalam mal dan pusat perbelanjaan dengan wedding organizer yang menggelar event di alam terbuka, dengan sama-sama memakai protokol kesehatan secara ketat. Protokol kesehatan ya. Kalau yang saya tahu nih, penyebaran lebih gampang menyebaran itu di ruangan yang tertutup, ber-AC yang ada sirkulasi udaranya itu lebih gampang sih penyebarannya. Makanya saya bilang mungkin mindset pemerintahan kota Surabaya yang sekarang itu bahwa pemulihan ekonomi itu ya hanya buka mal dan pusat perbelanjaan, sementara sektor ekonomi yang lain jangan dulu. Faktanya kan begitu. Betul. Nah itu kira-kira. Oke, ini dari teman-teman udah bisa mengajukan pertanyaan ya. Apa aja nih yang mau teman-teman tanyakan ke Mas Tony? Ini jarang-jarang loh kita bisa ngobrol langsung sama Mas Tony. Langsung mungkin ini juga aspirasi nih ke anggota Dewan DPRD Kota Surabaya. Monggo teman-teman yang mau melanjutkan pertanyaan silakan. Baik, Mas Tony, ini belum ada yang masuk ya? Belum. Oke. Jadi terkait dengan wedding organizer itu kan mereka berarti kan nggak dengan kreativitasnya mereka nggak melulu harus melakukan pernikahan di dalam gedung kan? Iya betul. Mengingat COVID yang seperti ini. Jadi dengan demikian pemuda-pemuda di Surabaya ini sebenarnya sudah kreatif ya Mas Tony? Iya, pemuda Surabaya itu dengan karakter areknya itu sebenarnya sudah kreatif sejak lahir. Artinya DNA arek Surabaya itu memang petarung. Artinya petarung itu dalam konteks dia bisa berpikir out the box. Out of the box. Ya, out of the box itu maka sebenarnya tugas pemerintah itu hanya memfasilitasi agar kekreativitasan itu kemudian mendapatkan ruang dan mendapatkan tempat. I see. Nah, apalagi di masa pandemik begini, dalam sektor apapun inovasi itu menjadi kunci. Benar. Ya kan? Contoh, dalam konteks pelayanan publik pun pemerintah itu mestinya di masa pandemik ini harus banyak berinovasi. Pelayanan publik harus berinovasi. Yang dulu mungkin pelayanan harus ketemu tatap muka. Mestinya begitu pandemik awal-awal itu kemudian penetrasi anggaran dalam perubahan anggaran keuangan itu bagaimana inovasi itu dapat anggaran yang cukup sehingga pelayanan publik tidak harus bertatap muka. Nah, faktanya kan itu tidak ada. Baik dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2020 maupun yang APBD murni tahun 2021 ini saya melihat tidak ada inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi itu kan pikiran yang butuh disupport oleh penganggaran yang besar. Betul. Karena yang namanya inovasi. Itu ya butuh energi lebih. Kan hal yang baru kan pasti akan lebih butuh energi lebih untuk merealisasikannya. Betul. Benar. Berarti
Gini ya Mas Tony, kalau misalnya yang kita udah obrolkan dan fakta-fakta yang kayak udah Mas Tony sampaikan, seperti teman-teman wedding organizer itu sebenarnya mereka udah siap dan sudah bisa membuka lapangan pekerjaan juga. Pemuda-pemuda Surabaya itu sebenarnya kita ini semua orang hebat loh. Jadi tapi itu mungkin persentasenya belum seharusnya bisa ditingkatkan lagi ya Mas Tony. Mestinya bisa, asal pemerintah berpihak dan mewadahi kepentingan itu semua. Sehingga pemuda-pemuda kreatif Surabaya ini masih dapat sentuhan pemerintah. Jadi mereka tidak seperti ayam kehilangan induknya. Jadi bingung ya Mas. Iya. Mau gimana? Soalnya yang ini kita lihat nih, kalau di pemerintahan Kota Surabaya ini di Disnakernya emang sudah ada pelatihan-pelatihan sertifikasi tentang pekerja, tapi yang saya tahu seperti kayak pelatihan untuk refleksi, untuk terapis refleksi, spa, terus untuk barista juga ada, tapi untuk di kelas kreatif industri ini yang kurang ya Mas. Belum ada sama sekali. Ya hanya punya co-working space itu saja. Tapi nggak ada outputnya. Tapi sampai hari ini belum ada outputnya. Belum ada outputnya. Oke. Padahal sebenarnya gampang kok, pemerintah punya anggaran. APBD kita itu 10 triliun 300 miliar Mas. Oh 10,3. 10,3. Tetap apa susahnya sih, semisal memanggil youtuber yang sudah terkenal itu atau para pelaku industri kreatif untuk dijadikan narasumber kepada generasi muda Surabaya. Jadi dapat dua manfaat, dapat ilmunya, dapat juga rangsangan agar yang diajarkan itu untuk bisa meniru kesuksesan para youtuber itu. Betul. Nah ini kan selama ini kan lepas sektor swasta semua dalam artian ya. Nah, justru yang menarik peluang itu hari ini itu cuma pemerintah pusat. Pak Jokowi sangat berpihak kepada itu dengan menggandeng para pelaku industri kreatif ini untuk mempromosikan Indonesia benar. Mempromosikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, yang di Surabaya ini saya lihat masih belum ada kecuali lisan. Padahal kalau pemimpin itu kan yang dinilai bukan lisan. Tetapi kebijakannya apa? Benar. Karena kalau lisan aja kita ada landasan hukumnya untuk berbuat kan. Dan wali kota itu harusnya kata dan perbuatan sama. Itulah yang dimaksud integritas. Waduh, kata dan perbuatan harus sama. Jadi integritas pemuda itu juga kata dan perbuatan kalian juga harus sama, teman-teman. Oke, mungkin ini udah ada pertanyaan yang masuk, teman-teman? Belum? Masih lanjut? Apa? Oke. Terus berarti dengan peningkatan kualitas SDM yang hingga saat ini belum cukup berdampak untuk pemuda di kreatif industri ini, harapan kedepannya Mas Tony ini seperti apa? Iya, saya berharap bahwa karena saya merasakan 10 tahun terakhir pemerintahan begini, makanya saya berharap pemilu kada 9 Desember mendatang itu menghasilkan pemimpin yang mau membawa Surabaya ini naik level. Surabaya to the next level. Betul. Karena tidak bisa kemudian yang begini-begini saja sekedar diteruskan. Berarti harus ada inovasi baru ya? Betul. Makanya saya mengajak semua milenial Kota Surabaya ini, pemuda-pemudi yang ada baik di Kecamatan Pakal sampai Kecamatan Gunung Anyar sana, ayo kita gunakan hak pilih kita. Mari menjadi subjek dalam kontestasi ini. Jangan mau jadi objek. Jangan hanya mau sekedar objek. Karena apa? Ketika kita menjadi subjek dalam proses politik ini, itu bentuk afirmasi kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Oke. Jadi kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini nggak usah melulu harus bela negara dulu. Tapi khusus cukup untuk terlibat dalam proses politik itu juga wujud dari kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dan saya meyakini bahwa milenial itu tidak gampang menjadi korban politik pencitraan. Artinya milenial itu syarat utamanya dia ketika menggunakan hak pilihnya itu dia melihat dari rekam jejaknya. Jejak calon. Apalagi hari ini kita hidup di era digital. Artinya begitu kita klik satu kalimat tentang nama X, nama Y, itu muncul jejak rekam pengabdiannya selama ini bagaimana. Betul. Nah, itu menjadi kunci. Itu berarti kunci. Iya. Berarti untuk
buat kaum rebahan nih, kan kalau milenial ini banyaknya kalau di Twitter dan sebagainya itu banyak nih kaum rebahan. Oh, kamu berbahan ya. Itu Mas Sony. Untuk milenial yang kaum rebahan, kalian nggak usah susah-susah untuk ikut bela negara dan sebagainya, cukup kalian mengikutilah kontestasi politik di daerah kalian masing-masing itu seperti apa, itu udah wujud dari rasa cinta kalian terhadap bangsa dan negara. Oke, buat teman-teman silakan mengajukan pertanyaan. Ini jarang banget loh ini kita ngobrol langsung sama anggota DPRD Kota Surabaya loh. Buat teman-teman mungkin ada yang mau nanyakan nih terkait atau menyampaikan aspirasi apa yang perlu disampaikan ke pemerintahan kota. Mungkin teman-teman ada yang punya usaha dan terdampak dari COVID, bisa juga nih menanyakan aspirasi, menyampaikan aspirasi atau menanyakan suatu pertanyaan. Dan kita nanti ada giveaway OVO untuk tiga pertanyaan yang kita bawakan. Masing-masing penanya kita ada hadiah 50.000. Oke teman-teman, mari yang ingin mengajukan pertanyaan langsung. Belum ada yang masuk? Belum? Ini kita sampai jam. Oke. Balik lagi nih Mas Tony ke pemuda. Apakah pemuda di Surabaya ini kesiapan untuk menghadapi dunia kerja? Kan kalau kita tadi kan udah di Surabaya ini udah berpindah nih yang awalnya industri menjadi jasa perdagangan. Kesiapan atau keahlian kepemudaan itu yang dibutuhkan oleh bidang jasa di Surabaya. Kalau saya tahu sih kayak lebih banyak ke reparasi otomotif dan lain sebagainya. Itu juga tinggi di Surabaya. Apakah di tahun 2019 kemarin aja kan Mas Andi kan juga udah terpilih jadi anggota dewan. Apakah sudah ada pelatihan yang emang mengkhususkan untuk bergerak di bidang jasa tersebut, Mas Andi? Ada. Di 2019 ya ada, tapi belum maksimal. Itu hanya terpusat. Jadi ketika kenapa kemudian arek-arek Surabaya itu khususnya yang cowok-cowok itu lebih banyak mengambil sekolah di sekolah menengah kejuruan itu karena memang mereka menangkap peluang bahwa Surabaya ini menjadi pusat-pusat otomotif setelah Jakarta ya. Setelah Jakarta, after Jakarta. Artinya dia berpikir bahwa dengan sekolah di sekolah menengah kejuruan dia punya skill yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga ketika dia lulus dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gampang dibandingkan non kejuruan. Nah, makanya itu yang saya maksud bahwa di samping itu kan bagian dari upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan nasional. Maksud saya setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan itu juga tetap harus dibekali dengan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh badan latihan kerja itu, balai latihan kerja itu, agar serapan ini langsung bisa beradaptasi dengan peluang kerja yang ada. Kalau itu industri otomotif, ya otomotif. Nah, demikian juga sektor-sektor yang lain. Nah, itulah yang saya maksud bahwa kebijakan pemerintah itu bersifat komprehensif. Ya. Oke, berarti tidak parsial lah. Ini. Berarti belum semasif apa yang seharusnya bisa ditingkatkan ya, Mas Tony? Iya betul, kurang karena ya itu tadi kadang-kadang tidak nyambung antara kebutuhan kerja dengan pelatihan yang diberikan itu tidak linier. Jadi angkatan kerjanya itu semisal di sektor pabrik, padahal di Surabaya pabrik sudah mulai berkurang, banyak berpindah ke kabupaten kota lain yang upah minimum kabupaten kota lebih rendah. Ini yang maksud saya itu memang butuh perubahan secara fundamental. Benar. Dan perubahan yang fundamental itu nggak bisa didapatkan jika hanya meneruskan saja. Oh, nggak bisa. Harus naik level. Karena perubahan itu butuh energi yang banyak. Kalau meneruskan aja ya begitu-begitu saja. Lagi seperti ini aja ya. Oke. Nih Mas Sony, ada pertanyaan ya ini. Dari siapa? Matteo. Ini ada pertanyaan nih Mas Sony dari pemuda di live Instagram. Apa cita-cita Bapak untuk kebaikan Surabaya atau negara ke depan? Mungkin mau di negara ini seperti mungkin dijawab dulu di negaranya, nanti baru masuk ke Surabaya seperti apa? Tentu
setiap anak bangsa yang lahir dan besar di Indonesia itu berharap negara ini bisa menjadi negara yang adil, makmur buat semuanya. Dewasa ini kita menghadapi ujian kebangsaan dengan menguatnya politik identitas. Padahal sejak zaman prakemerdekaan, anak-anak muda kita itu sudah memiliki konsensus kebangsaan yang itu mencerminkan keberagaman. Kebhinneka Tunggal Ika. Nah, keberagaman itu pondasi besar bangsa Indonesia. Ini harus kita rawat sehingga kita kelak tidak menjadi generasi yang merugi. Artinya jangan sampai menguatnya politik identitas ini kita biarkan, lalu kemudian kita menjadi menyesal bercerita kepada anak cucu kita nanti bahwa dulu di wilayah ini pernah ada negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita harus rawat dan kita lestarikan agar negara bangsa dan negara ini sukses mencapai tujuan nasionalnya, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, Mas Tony. Nah, yang kedua khusus untuk Kota Surabaya, sebagai warga yang di Surabaya, saya sudah keliling hampir di semua wilayah di Kota Surabaya. Baik itu bagian pengabdian saya selaku anggota DPRD Kota Surabaya maupun kewajiban saya selaku ketua Partai Golkar itu, saya memang melihat rejim 10 tahun terakhir ini mindsetnya hanya memperbaiki tengah kotanya. Artinya di masyarakat pinggiran itu masih belum tersentuh kehadiran pemerintah kota. Yang dibutuhkan masyarakat Surabaya itu hanya soal keadilan pelayanan infrastruktur dasar. Jalan, lampu dan lain-lain. Jangan karena mau pemilu kada yang tidak butuh PCU dikirim PCU. Padahal 9 tahun terakhir ngajukan melalui Musrenbang tidak pernah direalisasikan. Ngajukan melalui Musrenbang nggak pernah direalisasikan. Tentu saya berharap pembangunan Kota Surabaya itu kan bersumber dari APBD. Betul, APBD. APBD itu bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh arek-arek Surabaya. Entah yang berprofesi sebagai teknisi otomotif, barista dan lain-lain sebagainya, membayar pajak dan retribusi itu digunakan mestinya untuk keadilan seluruh masyarakat Surabaya. Tengah kota kita cantik, kita bersyukur. Alhamdulillah. Kita disuguhi pohon-pohon impor dari luar negeri, alhamdulillah. Betul. Tetapi yang dibutuhkan oleh 3, sekian juta rakyat Surabaya adalah keadilan dalam pemerataan pembangunan. Tidak boleh ada lagi masyarakat bulak mengeluh jalannya rusak, tidak ada penerangan jalan umum dan lain-lain sebagainya. Jadi APBD yang bersumber dari pajak dan retribusi rakyat harus digunakan sebagai instrumen pemerataan pembangunan di Kota Surabaya. Sehingga maju kotane, makmur wargane. Sepakat Mas Tony. Jadi jangan sampai ini untuk Surabaya ke depannya ini jangan hanya fokus terbangun di sentral kota aja. Ternyata di sekitar, karena Mas Tony tadi cerita udah keliling Surabaya, masih banyak nih Surabaya yang masih kalau malam butuh lampu. Contoh gini Mas Rizal. Jadi saya kalau kata itu kan bisa diperdebatkan ya. Benar, kata bisa diperdebatkan. Partai Golkar itu punya inisiatif baru sebulan yang lalu dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda itu kita bikin lomba foto. Pesertanya seluruh warga Surabaya. Kita kasih judul yang indah dan yang tersembunyikan. Kalau yang indah ya pasti orang akan memfoto taman-taman kota. Betul. Ya tahu? Benar. Ternyata karena warga Surabaya itu harus mengirimkan 2 foto, yang indah dan yang tersembunyikan. Jadi dari ratusan foto yang kita terima dari warga Surabaya itu, ya memang banyak kekumuan yang ada di Kota Surabaya. Itu fakta, wong foto berbicara. Kita mau berdebatkan apa? Kalau kata bisa diperdebatkan, tapi kalau foto itu kan tidak bisa diperdebatkan. Nggak bisa. Wong tidak ada captionnya, hanya captionnya menunjukkan, oh ternyata kali ini begini. Nah untuk itu, ini tidak bisa kalau hanya sekedar meneruskan. Kita butuh pemimpin yang punya nyali, punya model kepemimpinan kuat untuk membawa Surabaya ini naik level, tidak hanya meneruskan. Sepakat Mas Tony. Mungkin Mas Tony kalau mau minum, monggo.
Oh ya, minum dulu ya. Iya, biar kopinya tenang. diunjuk dulu. Nanti biar selak enak. dingin kopinya. Iya, iya. Oke, buat teman-teman yang masih stay tune di live IG Gema dan IG-nya Mas Tony nih, @tonjago, emang beneran jagoan banget Mas Tony satu ini. Monggo, mungkin mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang akan disampaikan langsung ke Mas Tony atau aspirasi dari teman-teman nih yang ingin disampaikan ke anggota dewan kita ini. Oke, udah ada masuk lagi ya. Oke, ini pertanyaan ini dari siapa ini? Septian. Oke, terima kasih Mas Septian. Oh ya, yang pertanyaannya dibawa nanti bisa langsung DM ke IG-nya Gema ya. DM ke IG-nya Gema sama tuliskan pertanyaannya tadi itu apa supaya kita bisa check and balance. Oke, ini dari Septian ya. Oke, ini ada satu lagi, ada berapa pertanyaan? Satu ini ya. Ini satu pertanyaan semua. Oke, ini Mas Tony. Menurut Mas Tony sebagai DPRD, bagaimana pemerintah Surabaya menjelang akhir jabatan terkait kampanye Ibu Wali Kota? Ini agak sedikit seksi ya Mas Tony pertanyaannya. Ya, ini saya berbicara dalam konteks tugas manusia untuk saling mengingatkan. Mengingatkan, benar. Ya. Pada waktu pembahasan APBD tahun 2020 itu berarti dibahas di bulan November tahun 2019. Pandangan umum dan pandangan akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya sebagai bagian dari persetujuan penggunaan APBD Kota Surabaya tahun 2020 itu sudah mengingatkan dua hal. Satu, meminta komitmen Wali Kota Surabaya untuk menjaga kemurnian APBD dari kepentingan kontestasi. Oh, kemurnian APBD dari kepentingan kontestasi. Ya, tidak boleh kemudian APBD yang bersumber dari pajak dan retribusi rakyat itu dipakai untuk kontestasi atau memfasilitasi anak penerusnya agar dikenal masyarakat Surabaya. Itu tidak boleh. Iya, benar, karena boleh. Coba kita tanya, semisal kita bikin semacam petisi kepada seluruh rakyat Surabaya yang membayar pajak dan retribusi, apakah ikhlas pajak dan retribusi yang dia bayarkan kepada pemerintah Kota Surabaya itu digunakan untuk kepentingan pemenangan? Saya yakin tidak ikhlas. Nah, yang kedua, pada waktu itu kami sudah ingatkan bahwa Wali Kota Surabaya ini 10 tahun memimpin tentu banyak capaian prestasi yang diberikan. Bahwa masih ada kekurangan, ya itu manusiawi. Saat itu kita sampaikan bahwa Bu Wali Kota, kami mendoakan agar Bu Wali Kota husnul khotimah. Happy ending kalau bahasanya kaum rebahan. Iya, kaum rebahan happy ending. Nah, tetapi kalau Bu Wali mengambil pilihan untuk terlibat dalam kontestasi karena syahwat untuk menjadikan penerusnya ini menjadi pengganti wali kotanya nanti, maka publik yang awalnya berempati terhadap Bu Risma pasti tidak akan berempati dan itu akan menutup semua capaian prestasi selama 9 tahun terakhir. Oke. Nah, dan hari ini kita melihat beliau lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu untuk kepentingan kontestasi. Padahal idealnya jabatan wali kota ini kan berakhir Februari tahun 2021. Iya, 2021. Mestinya itu fokus pada program yang sudah direncanakan baik dalam APBD murni maupun dalam APBD perubahan. Masih ada waktu 2 bulan nih. Ayo kepala-kepala UPD ini, ayo kita selesaikan semua target ini sehingga kita bisa berpisah. Kita bisa mengucapkan kalimat perpisahan kepada rakyat Surabaya dengan prestasi. Hari ini enggak, seperti balai kota itu kehilangan matahari. Karena sibuk nyapu kemana-mana di tempat yang Pak Erik surveinya agak rendah, Bu Risma nyapu jalan di situ. Kalau kita lihat di Kebalen, Kebalen. Ya, ini kan menurut saya ya saya melihat Bu Risma bukan sebagai wali kota lagi, tapi beliau sebagai politisi. Oh, meskipun sudah cuti, tapi kurang etis ya Mas Tony? Ya, mestinya ya kalau mau husnul khotimah ya beliau fokus. Apa sih yang ditakutkan? Kenapa sampai harus mendukung si A untuk menjadi penerusnya? Kalau memang 10 tahun terakhir ini baik. Ya baik ya. Tidak ada celah, tidak ada hukum yang dilanggar, ya mestinya tidak perlu takut, nothing tulus. Tapi kalau kemudian begini kan wajar. Kalau kemudian saya berpraduga berarti bahwa ada sesuatu yang ingin diselamatkan oleh Bu Risma. Tapi jangan kemudian melempar diksi bahwa kalau yang jadi ini nanti Surabaya rusak.
Nggak ada orang pengen nyalonkan wali kota untuk merusak kotanya, itu nggak ada. Mana ada. Benar, kan semua orang kan kalau ingin mencalonkan diri kan Ya, berarti ingin membangun. ingin membangun. Apalagi Golkar kan mendukung Pak Mahfud. Ya, Saya pernah bertanya Pak Mahfud, ya, beliau ini mantan Kapolda 3 kali. 3 kali. Terakhir Kapolda Jawa Jatim. Timur. Level beliau itu mestinya nyalonkan gubernur. Tetapi kemudian kenapa Pak Mahfud pengen nyalonkan wali kota? Jawaban beliau membuat saya semangat. Iya, apa itu? Jawabannya, Mas Tony, saya lahir dan besar di kota Surabaya. Di sisa akhir hidup saya, masa enggak boleh saya mengabdi, membenahi kota yang telah melahirkan saya. Mumpung masih ada sisa waktu. Jarang kita punya ketulusan seorang pemimpin begitu. Jarang sekali. Makanya kemudian beliau menggunakan uangnya untuk mensosialisasikan programnya. Benar. Beliau tidak menggunakan APBD untuk turun kepada masyarakat atau membantu masyarakat. Benar. Murni dari kocek pribadinya. Itu berarti selama ini yang dijalankan oleh PMN ini murni dari uang pribadinya. murni. Nah, kita butuh pemimpin yang sejak awal punya keikhlasan untuk membangun kota yang melahirkannya. Sepakat, Mas Itu Tony. kita butuh, betul. Kita yang butuh PMA. Benar. Kita Jadi yang bukan butuh PMA yang butuh. Iya, beliau sudah selesai. Pernah Sudah jadi selesai. Kapolda Kalsel, Kapolda Jatim, Jatim. Kadif IT IT Mabes Mabes Polri. Polri. Beliau kalau pengen santai-santai ya menikmati sisa hidupnya ya mungkin tinggal di Surabaya, di Jakarta, Iya, kelola iya. bisnis, ketemu keluarga. Keluarga. Tapi beliau Memutuskan ya. memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi calon wali kota Surabaya itu ya karena beliau pengen mengabdi. Makanya eman kalau kemudian kita menyia-nyiakan pemimpin yang punya modal keikhlasan untuk membangun kota Surabaya. Betul. Itu teman-teman. Jangan sampai salah pilih. Karena pemimpin yang ikhlas itu atau orang yang ikhlas untuk pengabdian, melanjutkan pengabdiannya yang dari institusi kepolisian mengabdi ke negara, sekarang melanjutkan pengabdiannya di wali kota Surabaya ini jarang banget ya, Mas. Jarang. Jadi itu yang membuat kami bersemangat. Oh iya, kita butuh. Makanya kemudian saya yakin di tangan Pak Mahfud Arifin, Pak Mujiaman ini Ya. Surabaya akan naik level. Amin, amin. Tidak Dan harus naik level. Wajib. Wajib. Oke, ini ada pertanyaan yang beruntung banget kita bawain, pertanyaan terakhir dari Heidar, dari Mas Heidar. Ini Mas Tony, apakah memang ada anggaran untuk mewadai kegiatan pemuda di Surabaya? Jadi dulu ada namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu kawah candra di mukanya pemuda untuk menjadi pemimpin daerah maupun pemimpin bangsa. KNPI Ya, Mas Tony? KNPI. Hah. Itu tidak pernah dianggarkan oleh pemerintah kota. Bahkan sekretariatnya pun diambil oleh pemerintah kota, tidak tahu dipakai apa. Kan sampai sekarang kosong. Sekretariatnya KNPI. Ya. Ya mungkin ada Karang Taruna. Iya, Karang Taruna. Karang Taruna. Itu pun saya lihat tidak dianggarkan dalam APBD. Kalau Karang Taruna sih di daerah rumah saya nggak ada sih Mas Tony. Inisiatif sendiri kan? Iya, maksudnya Iya. orangnya itu nggak ada karena mungkin ya masalah terkait saya nggak tahu ya, mungkin pendanaan dan alur Iya. birokrasi yang cukup sulit. Jadi makanya- saya lihat keberpihakan penganggaran pemerintah terhadap generasi muda itu memang ya tidak ada. Tidak ada. Contoh kalau mau bukti ya, Iya, bikin aja Gema ini misal. Iya, Gema. Mau bikin kegiatan seminar kebangsaan. Hah. Ajukan proposal kepada Wali Kota Surabaya permohonan bantuan dana kegiatan itu. Pasti tidak disetujui. Karena memang tidak dianggarkan. Oh, Nah, berarti karena tidak dianggarkan itu kita simpulkan bahwa memang pemerintah Kota Surabaya ini tidak punya keberpihakan terhadap hal-hal yang begitu. kepemudaan. Ya mungkin anggaran perbaikan taman banyak. Itu baik di APBD murni ataupun APBD perubahan nggak Nggak ada, ada. nggak pernah ada dianggarkan Nggak untuk khusus. Nggak ini ada. nih plotnya pemuda sini Iya. nggak ada. Makanya itu saya bilang bahwa pandemik itu kan inovasi menjadi kunci. Benar. Kalau kemudian pemerintah Kota Surabaya ini berpihak Iya. kepada pemuda yang punya karakter berpikir kreatif itu, ada ndak kemudian inisiatif pemerintah Kota Surabaya ini mengundang semisal siapa YouTuber Oh, oke. atau siapa ke Iya. Surabaya. Hingga saat ini masih belum ada sih. Nah, ya itulah. Makanya yang pemimpin itu yang dinilai kebijakannya. Bukan seberapa kuat dia memarahi anak buahnya
Ya. bukan seberapa kuat dia menangis di depan umum. Sepakat Mas Tony. Jadi buat pemimpin itu yang dilihat itu kebijakannya dan yang inovatif seperti pemuda. Iya. Baik, ini nih ada pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Ini udah lebih dari 3 pertanyaan. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ini ada Mas Tony. Ini dari siapa ini? Hah? Larasati Utami. Terima kasih Larasati Utami udah nanya ke kita. Apakah dengan kurang maksimalnya peran Pemkot Surabaya dalam hal persiapan pemuda bekerja? Coba bisa diulangi. Ya, kalau saya bisa tangkap itu Iya. mungkin apakah pemerintah Kota Surabaya selama ini kurang maksimal dalam menyiapkan generasi muda untuk masuk dalam lapangan pekerjaan yang ada? Iya, Mungkin seperti yang tadi kita bahas ya. Kira-kira mungkin begitu ya. Laras. Ya. Ya. Laras itu kayak cerita pewayangan dulu ya. Laras itu. Oh, Laras. Iya. Kayak legenda dulu itu. Legenda ya. Ya. Laras ya, benar Laras. Jadi memang sebenarnya kalau pelatihan itu ada memang. Ada. Tetapi kemudian tidak linier dengan kebijakan yang lain. Oke. Jadi Sudah ada langkah konkret. Iya, benar. ya sama kayak yang saya tangkap sama tadi. iya, benar. Jadi memang kegiatan-kegiatan model begitu ada. Iya. Tetapi kemudian tidak linier dengan kebutuhan kerja gitu. Oh, oke. Makanya itu yang saya bilang tadi bahwa di tahun 2017-18 itu pemerintah kota begitu mengobral izin pendirian hotel. Hotel, benar. Ya kan? Nah, angkatan kerja kan tiap tahun ada. Ada, pasti selalu ada. Nah, apakah kemudian pemerintah kota ini balai latihan kerjanya itu menyiapkan pelatihan skill untuk menjadi resepsionis misal. Ya Atau kan? bahkan manajemen perhotelannya Ya, gitu. atau manajemen perhotelan, tenaga marketing. Tenaga marketing ya. Nah, kan tidak. Artinya masyarakat dibiarkan istilahnya dalam konteks seleksi alam. Ya kalau kamu berbakat ya diserap tenaga kerja. Benar. Kalau enggak ya nganggur. Nah, Berarti yang digunakan hanya nature tapi nurture-nya atau dibentuknya itu enggak. enggak ada. Contoh ada lagi satu. Kita percaya enggak bahwa di setiap sudut kota Surabaya ini ada warung kopi? Iya, percaya Mas. Iya kan? Banyak banget. Makanya saya mengistilahkan Surabaya ini di samping kota pahlawan itu juga kota sejuta warkop. Di setiap sudut-sudut kampung pasti ada warkop. Coba tanya kepada mereka, apakah pernah diberikan pelatihan Iya. tentang bagaimana manajemen keuangannya sehingga mereka bisa berkembang dan lain-lain. Enggak, ini bakat sendiri. Benar. Bikin mengelola keuangan sendiri, ini tidak ada peran pemerintah kota. I see. Jadi Ya jelang pemilu kada ini aja baru mereka difasilitasi pendirian badan hukum untuk mendapatkan bantuan UMKM. wah, benar. Nah, ini kan berarti tidak tulus. Ada maksud dan tujuan tertentu. Ada misteri yang terpendam. Oke. Ini mungkin sudah mendekati ujung dari diskusi kita di Berisik berbincang asik kali ini bareng Mas Tony. Mungkin Mas Tony, kan kita nih pemuda siap kerja nih. Buat Mas Tony ini selain pemuda untuk disiapkan untuk siap kerja, karena perubahan itu ada di tangan pemuda. Betul. Paling simpel kan mereka untuk berbakti pada bangsa dan negara itu jangan apolitik. Jangan sampai di 9 Desember nanti ini teman-teman pemuda ini kaum rebahan ini hanya rebahan aja, Iya, tapi nggak mau nyoblos nih. betul. Ada nggak nih Mas Tony pesan buat teman-teman pemuda nih, Iya. milenial seperti apa nih? Saya berharap pemuda itu menjadi subjek dalam setiap dinamika politik. Dinamika politik karena apa? Ketika mereka terlibat menjadi subjek itu afirmasi kecintaan terhadap bangsa dan negara. Pemuda ketika menggunakan hak pilihnya terlibat dalam proses kontestasi itu, maka dia menilai berdasarkan rekam jejak. Benar. Artinya rasa kuriositasnya itu tinggi. Iya. Rasa ingin tahu terhadap Ingin tahu. kondisi, terhadap siapa yang mau dipilih itu cukup tinggi. Iya. Dan mereka punya sarana untuk menelusuri itu semua melalui perangkat informasi dan teknologi. Makanya jangan golput, gunakan hak pilihnya. Yang kedua, pilihlah calon pemimpin yang memang, jadi kan gini, sebenarnya kita sudah merasakan 10 tahun terakhir. Iya. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah kota selama ini itu memang memberikan ruang kepada pemuda-pemudi Surabaya ini untuk berkembang, untuk bisa
menjadi tuan di kotanya sendiri. Benar. Nah, itu kita bisa lihat apakah berpihak. Nah, kalau kemudian tidak, lah masa kita hanya mau meneruskan, kan tidak. Makanya kita butuh untuk naik level. Yang kedua, karena Pak Mahfud Arifin ini masih calon penantang, ya tentu dia berjanji melalui program-program kampanyenya. Wajar itu. Makanya kalau kemudian ada terlalu banyak janji, namanya orang kampanye itu ya janji. Benar. Nah, tentu janji-janji politik itu sudah didiskusikan apakah bisa dieksekusi atau tidak. Bisa direalisasikan atau enggak. Yang jadi persoalan itu kalau berjanji begitu menjabat tidak ditepati. Contoh berjanji menyelesaikan persoalan surat ijo yang 10 tahun ya tidak selesai-selesai. Waduh. Nah itu berarti janji politik yang tidak terrealisasi. Makanya kalau bagi pemuda, kalau saya lihat dalam program Pak Mahfud Arifin untuk pemuda Surabaya ini kan ada namanya Creative Innovation District. Creative Innovation District. Itu sudah muncul dalam program kampanyenya. Benar. Makanya ayo kita kasih kesempatan arek Surabaya yang punya kader keikhlasan untuk membangun kota Surabaya ini untuk menjadi pemimpin kita semua. Sepakat Mas Tony. Nah setelah beliau terpilih, Allah meridhoi beliau dilantik di Balai Kota Surabaya. Amin. Ayo arek milenial se-Surabaya ini untuk mengingatkan beliau agar memenuhi janji-janji politik itu. Berarti kita kawal bareng-bareng nih. Kawal bareng-bareng, mendukung dan memenangkan, tidak hanya mengantarkan Pak Mahfud Arifin Mujioman menjadi wali kota dan wakil wali kota, tetapi kita juga harus kita kawal sampai 5 tahun mendatang agar beliau memenuhi janji-janji politiknya termasuk membentuk Creative Innovation District itu tadi. Itu keberpihakan karena yang 10 tahun terakhir ini begitu-begitu enggak ada. Berarti dari jangka waktu 10 tahun kepemimpinannya wali kota sebelum ini untuk wadah atau fasilitas dari pemerintahan untuk menyiapkan pemuda siap kerja ini seperti apa Mas Tony? Kesimpulannya memang ada tetapi kurang maksimal. Dan memang cenderung rakyat Surabaya ini dibiarkan mengikuti hukum pasar bebas. Oke. Kalau punya kemauan ya silakan mencari sendiri. Benar. Makanya itulah kenapa tren masyarakat berpenghasilan rendah kita tiap tahun naik. Karena apa? Karena memang pemerintah tidak memfasilitasi. Tidak nyambung antara kebijakan di satu titik dengan kebijakan di titik yang lain. Nah ini soal leadership. Benar. Justru seorang pemimpin itu dia mengelaborasikan segala kemampuannya, potensi ini untuk dijadikan satu kebijakan umum bahwa saya ingin Surabaya 5 tahun mendatang next level. To the next level. Level dalam bidang apa? Oke, dalam bidang pendidikan. Kita harus begini. Dalam bidang pemerataan pembangunan, sudah daripada musyawarah rencana pembangunan itu hanya jadi musyawarah yang direncanakan saja tetapi tidak pernah terrealisasi, saya kasih nih dalam konteks pemerataan pembangunan, anggaran pembangunan 150 juta per RT. Nah itu juga itu membuat kemudian tidak ada dikotomi antara Surabaya Pusat dengan Surabaya Pinggir. Benar, sepakat Mas Tony. Oke, ini sudah masuk ke penghujung Mas Tony. Terima kasih waktunya Mas Tony. Mas Rizal. Sukses terus. Senang bisa berdiskusi sama milenial biar saya awet muda. Kita nih yang pengalaman berharga banget diskusi sama Mas Tony. Oke, teman-teman, dari diskusi sekarang diskusi hari ini Pemuda Siap Kerja dapat disimpulkan bahwa sejatinya pemuda di Surabaya ini sudah siap untuk bekerja, sudah siap untuk membuka lapangan pekerjaan karena tadi banyaknya kreatif industri, salah satunya seperti wedding organizer yang menyampaikan aspirasinya ke Mas Tony terkait dengan event yang bisa diselenggarakan atau tidak. Tapi fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan saat ini nih masih bisa dimaksimalkan lagi. Dengan demikian, pemuda Surabaya, area Surabaya ini sekarang udah wani-wani, udah ngeyel-ngeyel, siap kerja. Dan buat teman-teman milenial semuanya, ingat, pemuda itu adalah yang inovatif. Jadi teman-teman, pemuda bukan hanya angka, tapi pola pikir. Pola pikir di paslon mana yang inovatif, yang selalu kreatif, dan to the next level, itu monggo, bisa teman-teman pikirkan mau mencoblos nomor berapa di tanggal 9 nanti. Mau pemikiran yang inovatif, yang berjiwa muda, itu ada di nomor berapa. Dan pemuda bukan hanya soal angka, tapi soal gagasan, ide, dan inovatif. Sekian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisik, berbincang, asik.
Terima kasih Mas Tony. Terima kasih. Terima kasih. Pemuda harus tangan terkepal Siap. untuk menunjukkan semangat. Pemuda harus tangan terdepan, tanggal 9 Desember harus nomor 2. Plus 2. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih Mas Tony. Siap. Sukses terus. Oke, terima kasih teman-teman.